Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi saya yang saya ambil dari podcast dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah ilmu dakwah, yaitu Bapak Abraham Zaki, yang dimuat dalam laman seperti banyak sekali materi-materi yang dimuat di situ, seperti definisi dakwah, sejarah perkembangan ilmu dakwah, hakikat dakwah, fikih dakwah, dan prinsip-prinsip dakwah, bahkan pendakwah. Materi yang pertama yaitu definisi dakwah. Apa itu definisi dakwah? Dari segi bahasa memiliki beberapa makna seperti memanggil, mengajak, atau meminta tolong. Dakwah bisa disebut sebagai seruan atau ajakan dalam hal kebaikan, seperti kita mengajak teman kita untuk bersedekah atau pergi ke masjid. Menurut para ahli, dakwah bisa diartikan seperti mengajak dari seorang pendakwah, mengajak mitra dakwah. Dan menurut Profesor Ali Aziz, dakwah itu kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam, seperti perkembangan ilmu dakwah. Ketika kita membahas tentang sejarah, kita juga berbicara tentang balaghah atau cikal bakal ilmu dakwah. Jika dijelaskan secara istilah, artinya ilmu tentang tabligh, yaitu bagaimana pendapat menyampaikan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh mitra dakwah. Ilmu balaghah terdiri dari 3, yaitu 1. Ilmu ma'ani atau ilmu tentang memberikan pemahaman. Yang kedua, ilmu bayan atau ilmu tentang memberikan penjelasan. Ketiga, ilmu badi artinya ilmu yang memberikan keindahan bahasa. Ada 3 tahapan, yaitu tahapan konvensional atau tradisional. Pada zaman dahulu, dakwah hanya kegiatan dakwah semata atau menyampaikan dari mulut ke mulut atau pengalaman orang per orang. Tahapan yang kedua yaitu tahapan sistematis, dan tahap sistematis dakwah sudah mulai dikaji. Yang ketiga, dakwah tahap ilmiah, yaitu dalam tahap ini sudah membuat buku-buku atau jurusan-jurusan buku. Materi yang ketiga yaitu tentang hakikat dakwah. Sifat-sifat dakwah yaitu 1. Dakwah bersikap persuasif atau mengajari dengan baik-baik, bukan dengan paksaan. Yang kedua, dakwah ditunjukkan kepada pemeluk agama Islam atau non-Islam dengan kajian masing-masing. Yang ketiga, dakwah bersikap anamnesis atau bersifat mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, dakwah bukan prabawa psikotropik atau ketika berdakwah kita harus dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh oleh hipnotis. Yang kelima, tokoh harus bersikap rasional. Rasional itu artinya masuk akal. Tugas dari pendakwah itu hanya mendorong, bukan penentu dapat atau tidaknya hidayah itu. Hidayah itu datangnya mutlak dari Allah. Manusia dan pendakwah hanya menasihati atau mendorong agar mengajak untuk bisa berubah dan mendoakan orang tersebut agar mendapatkan hidayah. Ada 5 macam hidayah, yaitu 1. Hidayah ilham atau insting. 2. Hidayah panca indera. 3. Hidayah akal. 4. Hidayah agama dan syariat. 5. Hidayah pertolongan. Materi yang keempat yaitu tentang fikih dakwah. Dalam dakwah kita mengenal dai atau pendakwah. Berdakwah dibagi menjadi 3, yaitu dakwah yang mujtahid, yang kedua dakwah yang muqtabdi, yang ketiga dakwah yang muqallid. Dakwah yang pertama atau dai mujtahid artinya pendakwah yang memiliki kemampuan menggali sendiri informasi dan pesan-pesan dakwah yang bersumber dari hukum Islam dan pendakwah yang level teratas. Yang kedua, dai muntabi artinya pendakwah yang memiliki kemampuan tetapi tidak seperti pendakwah mujtahid, karena ia mengambil pesan dakwah dari penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya. Yang ketiga yaitu dai yang muqallid, artinya pendakwah muqallid, pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya tetapi yakin akan kebenarannya. Materi yang kelima yaitu prinsip-prinsip dakwah. Prinsip dakwah adalah salah satu bagian penting dalam dakwah. Prinsip itu pegangan atau pedoman. Jadi prinsip dakwah adalah pedoman agar menjadi pedoman para dai agar pendakwah lebih efektif dan tepat sasaran.
Adapun prinsip-prinsip dakwah yang dikutip dari Jum'ah Amin. 1. Memberikan keteladanan sebelum berdakwah. Dakwah itu lebih pada keteladanan, bukan hanya berbicara di atas mimbar dan bisa menjadi panutan. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Ketika pendakwah sebelum berdakwah harus mendapatkan hati dari masyarakat. Dengan banyak cara, yaitu seperti bergurau atau bercanda, terus bermusik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pendakwah untuk menyatukan hati manusia dengan topik. Salah satunya, menanamkan kepada mitra dakwah bahwa pendakwah menyerunya pada semua prinsip-prinsip atau nilai, bukan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, memberikan kesan kepada mitra dakwah bahwa pendakwah selalu menaruh perhatian kepadanya dan menginginkan kebajikan baginya. Yang ketiga, pendakwah tidak bersikap keras walaupun dengan kata-kata. Yang keempat, hendaknya pendakwah membuat mitra dakwah dekat dengannya. Yang kelima, hendaknya pendakwah memberi hadiah kepada mitra dakwah untuk melunakkan hati para mitra dakwah. Materi yang ketujuh yaitu pendakwah. Kunci pendakwah berada di ilmu dan akhlak, karena pendakwah menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan mengajak kepada hal-hal kebaikan. Syarat-syarat pendakwah: 1. Memiliki keyakinan mendalam terhadap apa yang akan didakwahkan. Kedua, memiliki pengetahuan dan wawasan, karena dai harus cerdas bagaimana menguasai audiens. Yang ketiga, ilmu sesuai dengan perbuatan yang konsisten. Keempat, memiliki kepekaan yang tajam. Kelima, bijak dalam mengambil metode. Keenam, mempunyai perilaku yang terpuji. 7. Berbaik sangka dengan umat Islam. 8. Berbau dengan masyarakat. Ada juga yang bertanya, apakah boleh mendakwah wanita? Jawabannya yaitu boleh, tapi dengan syarat-syarat, yaitu menutup aurat dan tidak berlebihan dalam berpenampilan. Sekian resume dari podcast yang saya ambil dari podcast dosen saya, yaitu Bapak Abraham Zaki. Jika ada kesalahan kata atau kalimat atau pembahasan yang kurang menarik atau kurang berkenan atau kurang segalanya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.